Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pembina Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Jawa Timur, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Yati MPD. Yang kami hormati Pengurus Pusat APRI, Bapak Dr. Haji Toto Supriyanto MHI. Yang kami Dr. Andes Haji Amanullah MHI. Yang kami hormati para pengurus APRI Jawa Timur. Yang kami hormati para pembina APRI cabang se-Jawa Timur. Yang kami hormati para ketua APRI cabang terpilih se-Jawa Timur. Alhamdulillah, pada hari ini kita berhadir dengan nikmat jasmani dan rohaniah dengan penuh dengan kesehatan dalam rangka acara pengukuhan dan rakerwil Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Wilayah Jawa Timur dengan masa bakti 2020 sampai dari 2020. Alhamdulillah, dan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami sampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, kemudian teruskan acara yang kedua, yakni lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars APRI, dan pembacaan surat keputusan pengurus APRI Jawa Timur jatuh pada rangkaian acara nomor 3, dan yang keempat, prosesi pengukuhan yang dilanjutkan dengan sambutan pengarahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, sekaligus membuka rakerwil APRI Jawa Timur. Acara doa atau penutup pada rangkaian acara 6. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka prosesi acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Iya benar. Menginjak acara berikutnya, lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Mars APRI. Hadirin dimohon berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan irama 4/4. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi panggung hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya,
kita semua. Kami satukan cinta, kami wujudkan asa keluarga samara. Kami satukan hati, kami ikatkan janji bersama ridho ilahi. Kami satukan hati, kami ikatkan janji bersama ridho ilahi. Surat keputusan pengurus APRI Jawa Timur periode 2020 sampai dari 2024 oleh pengurus pusat APRI Bapak Dr. Haji Toto Supriyanto MHI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ala ni'amihi dhahirati wal batinah. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur selaku pembina Asosiasi Penghulu Republik Indonesia wilayah Provinsi Jawa Timur beserta seluruh jajaran dan pejabat yang hadir di sini, seluruh peserta yang berbahagia, izinkan saya pada kesempatan ini membacakan surat keputusan pengurus pusat Asosiasi Penghulu Republik Indonesia nomor 13/SK PP /11 Romawi /2020 tentang pengesahan susunan pengurus Asosiasi Penghulu Republik Indonesia wilayah Provinsi Jawa Timur masa bakti 2020-2024. Menimbang bahwa untuk menjalankan fungsi organisasi, koordinasi, dan kerjasama dalam pengembangan organisasi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI, maka perlu dibentuk pengurus wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Indonesia. Bahwa untuk keabsahan dan ketertiban jalannya organisasi Profesi Penghulu Indonesia Asosiasi APRI di tingkat wilayah provinsi perlu segera ditetapkan kepengurusan APRI wilayah Jawa Timur periode 2020-2024 yang susunannya sesuai dengan tujuan dan program organisasi untuk pengembangan organisasi serta terwujudnya profesionalisme jabatan fungsional penghulu. Bahwa pengurus Pusat Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI dapat menyetujui susunan pengurus Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI tingkat wilayah Provinsi Jawa Timur masa bakti 2020-2024 sesuai hasil musyawarah wilayah pembentukan pengurus. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 3. Pasal 40 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu. 4. Pasal 71 sampai dengan 75 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2020 tentang pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional. 7. Anggaran dasar Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI tanggal 17 Juli 2019 di Bogor, pasal 18 ayat 2. 8. Anggaran rumah tangga Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI tanggal 17 Juli 2019 di Bogor, pasal 24, 25, dan 27 ayat 2. Memperhatikan laporan tim formatur perihal usulan kepengurusan APRI wilayah Jawa Timur. 2.
hasil musyawarah wilayah Muswil APRI wilayah tahun 2020. 3. Berita acara pemilihan pengurus dan susunan organisasi APRI wilayah Jawa Timur untuk periode tahun 2020-2024. Memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat nama-nama dalam lampiran berikut sebagai pengurus wilayah APRI Provinsi Jawa Timur periode 2020-2024. Kedua, selanjutnya dalam menjalankan organisasi, pengurus wilayah Asosiasi Pengurus Republik Indonesia APRI Provinsi Jawa Timur untuk selalu mentaati dan mempedomani anggaran dasar dan anggaran rumah tangga APRI serta kode etik profesi pengurus. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 4 November 2024. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2020, Pengurus Pusat Asosiasi Pengurus Republik Indonesia, Sekretaris Umum AY Zainal Mutakin MAG, Ketua Umum Madari SAG, dicap dan ditandatangani. Lampiran surat keputusan pengurus pusat APRI nomor 13 /SK.PP/11/2020 tanggal 4 November 2020. Susunan pengurus wilayah Asosiasi Pengurus Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur periode tahun 2020-2024. Pembina: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Dewan Etik: Ketua, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Anggota: Kepala Seksi Kepenghuluan Bidang Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Anggota: Nurul Anam Tulung Agung, Samsuir SAG Malang, Mustain Hakim SAG Banyuwangi. Pengurus Harian: Ketua Haji Bahrul Ulum SAG MSI Pasuruan. Ketua 1 Muhammad Lutfi Ridho SAG MSI Jombang. Ketua 2 Haji Wawan Suhudi SAG MHUM Probolinggo. Ketua 3 Wogi Muin AW SPD MPDI Magetan. Sekretaris Ahmad Faisal STHI MHI Kota Surabaya. Sekretaris 1 Ahmad Iswoyo SAG MM Tuban. Sekretaris 2 Muhammad Imam Probolinggo. Sekretaris 3 Rahmat Afif Tenggal. Bendahara Muhammad Ali Faid Kota Surabaya. Bendahara 1 M Subhan Jember. Bendahara 2 Fahrul Khatib Blitar. Bendahara 3 M Khairuddin Madiun. Bidang-bidang: 1. Bidang Kajian Hukum dan Penelitian. Ketua Bidang Nasihun Amin SAG MHI Kabupaten Gresik. Anggota: Ahmad Zaki Espil MHI Jombang, Ahmad Najib Sidoarjo, Haji Wafi SAG Pamekasan Mustaqim Gresik. 2. Bidang Pendidikan, Karya Tulis Ilmiah dan Pengembangan SDM. Ketua Bidang Ahmad Hadiri SAG MH Kota Malang. Anggota: Maulana Sujatmiko STHI Jombang, Tony SAG Bondowoso, Irjik SAG Pasuruan, Ahmad Suyitno MAG Lamongan. 3. Bidang Hubungan Antar Lembaga Masyarakat dan Informasi Teknologi Informasi. Ketua Bidang Ahmad Tolhah SAG Kota Surabaya. Anggota: Khairun Niam Nganjuk, Hammam Nasir SHI Ngawi, Abdul Hamid Hamdah SAG Kediri, Hamim Tohari Bojonegoro. 4. Bidang Hukum dan Advokasi. Ketua Bidang Didik Kurniawan SAG MA Jember. Anggota: Jos Holifan Kanjun SHI Situbondo, Zainuddin SAG MSI Bangkalan, Wahyu Hidayat SAG Lumajang, Muhammad Hari SSI Bondowoso,
Mahbul Asrori SAG, Blitar. 5. Bidang Disiplin dan Pengendalian Gratifikasi, Ketua Bidang Thoyib Hadi Sucipto SAG, Magetan. Anggota Agus Haryanto, Ngawi. Muhammad Nadir SAG, Mojokerto. Saifuddin SAG, MHI, Sampang. Hashim, Sumeneb. Muslimin, Tuban. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2020. Pengurus Pusat Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, Sekretaris Umum Haji Zainal Mutakin MAG, Ketua Umum Madari SAG, dicap dan ditanda tangan. Surat keputusan ini mohon disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Ketua APRI Wilayah Provinsi Jawa Timur, dan sebagai aksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta bersama APRI sejahtera. Kami mengukuh di negara, menjaga iman dan takwa, menyatukan cinta mulia, dambaan kita semua. Kami satukan cinta, kami wujudkan asa keluarga samara. Kami satukan hati, kami ikatkan janji bersama ridho ilahi. Kami satukan hati, kami ikatkan janji bersama ridho ilahi. Prosesi pengukuhan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pembacaan naskah pengukuhan oleh Pembina APRI Jawa Timur, Dr. Haji Ahmad Jayati, MPD, didampingi pengurus APRI Pusat. Naskah pengukuhan. Sebelumnya, saya bertanya terlebih dahulu, apakah saudara bersedia dikukuhkan menjadi pengurus wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia periode 2020-2024? Apakah saudara siap untuk menjaga komitmen dan menjalankan tugas organisasi profesi penghulu, serta mematuhi kode etik sebagaimana yang menjadi ketentuan organisasi? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, pada hari ini, Rabu, tanggal 23 Desember tahun 2020, saya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dengan ini resmi mengukuhkan pengurus wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI Jawa Timur untuk masa bakti tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
Berdasarkan keputusan Musyawarah Wilayah Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI tanggal 1 Oktober tahun 2020 di Surabaya. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia APRI. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Dr. Haji Ahmad Zayati. Penyerahan Pataka APRI Jawa Timur dari pengurus pusat kepada pembina APRI Jawa Timur dilanjutkan penyerahan amanat pataka kepada Ketua APRI Jawa Timur. Bangun nusa dan bangsa, agama bersama seluruh warga, penghulu bersatu masalah berlalu, bersama APRI terus maju, penghulu berkarya wujudkan cinta, bersama APRI sejahtera. Kami penghulu abdi negara, menjaga iman dan takwa, menyatukan cinta mulia, dambaan Kemudian kita. ucapan selamat pengurus pusat pembina APRI Jawa Timur didampingi Dewan Etik. Bangun nusa dan bangsa, agama bersama seluruh warga, penghulu bersatu masalah berlalu, bersama APRI terus maju, penghulu berkarya wujudkan cinta, bersama APRI sejahtera. Kami penghulu abdi negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan terbaik, di waktu terbaik ba'da asar menjelang maghrib ini, kita semuanya ditakdirkan untuk bisa berkumpul, bisa bermuwajahah dalam satu event besar pengukuhan pengurus APRI Jawa Timur. Mudah-mudahan apa yang baru kita saksikan ini menjadi wasilah untuk kemudian masing-masing kita memaksimalkan khidmah kita dalam rangka menjadi instrumen agar keberkahan lalu terlimpah untuk kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan oleh Allah pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Pak Toto selaku Ketua APRI Pusat dari Jakarta. Selamat datang di Jawa Timur, selamat datang di Surabaya. Mudah-mudahan semakin banyaknya
pengukuhan APRI ini tidak hanya pada entitas kantor wilayah, tidak hanya pada tingkat wilayah, tetapi nanti akan dibarengi di tingkat kabupaten kota. Saya kira ini menjadi energi terbesar untuk kemudian kita bisa memaksimalkan hikmah kita kepada umat, kepada bangsa melalui entitas layanan Kementerian Agama. Yang saya hormati sahabat karib saya, Pak Kiai Haji Amin Mahfud, ini luar biasa semangatnya selalu terjaga dari awal hingga akhir untuk kemudian memandu dan memfasilitasi kita semuanya, sehingga kemudian prosesi yang semacam ini pun tidak luput dari perhatian beliau, Pak Amin selaku Kepala Bidang Urais Kantor Wilayah Kementerian Agama. Yang sama-sama saya hormati Pak Amanullah, ini juga luar biasa. Kira-kira beliau yang kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penghulu, maka orang pertama yang ditanyakan oleh Pak Amin ya beliau ini. Kita berharap mudah-mudahan semakin intens kita berkomunikasi seperti ini, maka setiap persoalan yang kita hadapi kita bisa selesaikan dengan baik, termasuk bagaimana cara kita memberikan mitigasi terhadap penyelesaian persoalan-persoalan yang akan kita hadapi bersama-sama. Karena tentu sangat terbuka peluang dan kemungkinan kemudian kita menghadapi sejumlah persoalan-persoalan sebagai akibat dari jabatan profesional yang kita miliki bersama-sama. Bapak-bapak sekalian saya hormati, ini tentu tidak ada ibu-ibunya karena penghulu itu semuanya bapak-bapak. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan di kesempatan terbaik hari ini. Tentu yang pertama, kami mengingatkan kita semuanya bahwa penghulu adalah jabatan profesional. Penghulu adalah jabatan profesional. Karena penghulu itu adalah jabatan profesional, maka tentu ada basis pengetahuan yang mendasari kerja dan kinerja para penghulu kita. Kita bekerja tidak berangkat dari common sense, tapi kita berangkat dari norma dasar yang jelas, dari konsep yang jelas, dengan fikih yang juga jelas. Saya kira ini bagian yang membedakan apakah sebuah jabatan itu profesional atau tidak profesional akan sangat tergantung kepada basis pengetahuan yang mendasari profesi kita semuanya. Karena penghulu adalah jabatan profesional, maka kemudian ada basis teori yang kuat. Tetapi satu hal, tentu teori-teori ini akan selalu melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan klien yang kita layani. Masyarakat yang kita layani dari sisi kepenghuluan ini adalah masyarakat yang berubah. Ketika yang kita layani, customer yang kita layani adalah mereka-mereka yang memiliki kapasitas untuk berubah, maka tentu kita juga dituntut untuk selalu melakukan penyesuaian diri. Penyesuaian maka menjadi sebuah keniscayaan bagi pengembangan profesi apapun ketika telah mendeklir dirinya sebagai jabatan profesional. Karenanya tentu kami menyambut dengan sangat luar biasa dibentuknya asosiasi ini lalu menjadi memenuhi persyaratan. Karena jabatan profesional itu harus ada asosiasi yang melindunginya. Ini penting sebagai satu instrumen di mana kemudian dengan asosiasi ini maka lalu banyak kesempatan yang bisa kita dapatkan. Untuk apa? Sekurang-kurangnya untuk masing-masing kita punya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita sebagai pejabat profesional penghulu itu. Ini penting karena lagi-lagi kita dituntut dengan beberapa target dan capaian kinerja. Maka peningkatan kapasitas dan kapabilitas ini menjadi sebuah keniscayaan. Ini yang pertama yang ingin kami sampaikan. Kemudian yang kedua, kami juga ingin menyampaikan bahwa tantangan ke depan terhadap layanan kantor Kementerian Agama tingkat kecamatan. Jadi kantor urusan agama itu sejatinya adalah kantor Kementerian Agama tingkat
kecamatan. Jadi kira-kira frontlinernya itu di situ. Dan ketika kemudian bahasanya semacam itu, maka kita sudah bisa membayangkan mitra kerja kita itu ya para camat. Mitra kerja itu Kapolsek dan Ramil dan entitas mitra kerja yang lainnya. Kendati dalam nomenklatur yang ada, kita mengenali kantor Kementerian Agama tingkat kecamatan itu dengan istilah kantor urusan agama. Ada 3 hal yang hari ini nyata-nyata sedang dialamatkan kepada kantor urusan agama. Ada sejumlah tuntutan. Tuntutan ini tentu berasal dari masyarakat yang akan mendapatkan layanan dari kantor urusan agama. Yang pertama yang kita hadapi bersama adalah bahwa sebagai entitas yang paling dekat dengan masyarakat, kantor urusan agama, Kementerian Agama tingkat kecamatan, itu ternyata dituntut untuk bisa memberikan layanan yang ramah. Keramahan layanan itu akan sangat tergantung kepada 2 hal. Pertama, dia akan senantiasa memberikan respon terbaik terhadap kebutuhan masyarakat. Memberikan respon terbaik terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua, untuk kemudian dapat dinyatakan sebagai entitas yang memiliki pelayanan yang ramah, tentu kita responsif dengan perubahan teknologi. Dengan perubahan teknologi. Dengan semakin kita merespon percepatan perubahan teknologi, itu artinya apa? Akses semakin terbuka. Akses semakin terbuka. Itu sebabnya Pak Amin, kami mendorong betul kawan-kawan di 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini semuanya sudah memiliki PTSP. Ini perlu dan harus kita syukuri. Tetapi tentu tidak berhenti di sini. Karena masyarakat kita berubah, maka PTSP pun juga harus menyesuaikan perubahan dengan masyarakat. Itu sebabnya lalu kita mendorong betul kepada kawan-kawan yang sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk berubah tadi itu, mendorong agar PTSP-nya itu menjadi PTSP online. Bayangkan Pak, kita dari rumah, tetapi kita bisa melakukan transaksi apapun di situ. Bisa daftar pesantren, bisa macam-macam, bisa daftar untuk haji, bisa layanan Kementerian Agama, tanpa kemudian kita hadir secara fisik. Ini bagian dari respon terhadap perubahan teknologi. Dan nyata-nyata hari ini terjadi Pak. Nyata-nyata hari ini terjadi. Bukan hanya untuk kita, para pejabat profesional seperti ini. Ibu-ibu pun hari ini begitu sangat luar biasa literasi teknologinya. Ini sisi lain dari pandemi COVID-19 ini, memberikan pembelajaran yang luar biasa di mana kemudian terjadi lompatan-lompatan penguasaan teknologi. Terjadi lompatan literasi IT. Dulu ketika kita memperbincangkan revolusi industri itu kita targetkan tahun 2024 tercapai. Tahun 2020 nyatanya hari ini sudah mulai terrealisasi. Bayangkan ibu-ibu rumah tangga hanya untuk urusan buka puasa itu mereka memiliki jamaah Zoomiyah. Ada tutorialnya, cara memasak ini, dan itu semuanya dilakukan secara virtual. Sesuatu yang 3 tahun yang lalu tidak pernah kita bayangkan akan terjadi lompatan seperti ini. Iya, gara-gara corona, gara-gara terpepet. Iya, kita bersyukur kadang-kala posisi kita yang terpepet itu lalu kemudian menjadikan kita kreatif. Betul. Saya tadi pagi ketemu dengan Pak Mu dan kawan-kawan diskusi di Refleksi Pendidikan Nasional Jawa Timur. Kita punya best practice, alhamdulillah lagi karena terpepet Pak Mu. Aplikasi-aplikasi pembelajaran yang dihasilkan oleh guru-guru madrasah itu jauh lebih banyak ketimbang yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah. Padahal Pak, guru-guru madrasah kita itu rata-rata tamatan YIN Pak. Ini. Jadi saya membayangkan kalau kemudian para kasih di Mas Islam yang hadir di forum ini dalam kondisi terpepet seperti itu, lalu kemudian potensi kreatifnya muncul, wah menjadi wasilah luar biasa.
Dan Jawa Timur punya potensi itu. Jawa Timur SDM-nya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ini yang harus kemudian kita syukuri bersama-sama. Maka mohon betul nanti kawan-kawan kepala seksi Dimas Islam ini mohon betul ini agar memberikan perhatian yang seksama kepada kawan-kawan penghulu di masing-masing daerahnya. Kawan-kawan penghulu adalah mitra strategi untuk memikirkan bagaimana layanan terbaik Kementerian Agama di setiap kecamatan dan terus begitu berakumulasi sampai ke kabupaten, sampai ke kantor wilayah. Ini citra publik nanti akan dibangun melalui ujung tombak kita yang salah satu diantaranya adalah para penghulu. Karenanya terima kasih kepada para penghulu dan terima kasih kepada para kasih Dimas Islam yang alhamdulillah hadir menjadi saksi dalam di sore hari ini. Jadi itu tantangan yang pertama, layanan publik yang ramah. Yang kedua, penataan organisasi, Pak. Kementerian Agama tingkat kecamatan ke depan, KUA ke depan itu akan semakin ramai, Pak. Akan semakin ramai kegiatannya. Kenapa? Karena memang KUA ke depan tidak hanya diisi oleh kepala KUA, tetapi di dalamnya juga ada pengawas pendidikan agama Islam di situ. Ada penyuluh agama juga di situ. Dan ada eksponen yang lainnya di situ. Maka penghulu yang kemudian diberi amanat tambahan. Jadi kendati isinya banyak orang, banyak komponen, tetapi dipastikan kepalanya adalah para penghulu. Penghulu dengan tugas tambahan sebagai kepala kantor urusan agama. Karena di dalamnya akan ada banyak orang, maka pesan kami semuanya, ciptakan iklim kerja yang harmoni di situ. Iklim kerja yang harmoni di situ karena ada pengawas, ada penyuluh, ada komponen-komponen yang lainnya. Ini penting sekali lagi, harmoni ini menjadi penting karena ini menjadi energi yang sangat luar biasa terhadap kekuatan organisasi kita. Kemudian yang ketiga, tantangan KUA yang nyata-nyata hari ini dihadapi dan alhamdulillah sudah terjawab dengan baik. Kita bersyukur betul, selalu saja ada best practice yang ditorehkan oleh para penghulu. Hampir setiap tahun ada catatan baik dari KPK terkait dengan kinerja penghulu. Kemarin alhamdulillah ada penghulu Bekasi yang menyampaikan gratifikasi kepada KPK. Hadir Pak. Monggo. Oh ya Allah. Selamat. Betul. Ini bagian dari cara kita membangun trust building. Alhamdulillah. Luar biasa Pak. Citra penghulu kita sangat luar biasa. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hadirnya asosiasi ini tidak hanya luar biasa. Saya berkeinginan agar penghulu ke depan kinerjanya sekali lagi tidak hanya menampilkan kinerja yang luar biasa, tetapi kinerja yang luar biasa. Jadi luar biasa itu ditakkid kira-kira seperti itu. Bapak sekalian yang saya hormati, saya kira banyak catatan penting, tetapi tentu saya sebagai pribadi dan atas nama kantor wilayah Kementerian Agama menyambut dengan sangat luar biasa terhadap keberadaan APRI ini. Tentu ini ke depan akan menjadi mitra kita semuanya dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas para penghulu, khususnya para penghulu di Jawa Timur. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Watin Wahid Butin LC di Simalakama.
الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل ما استعاذك عنه عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني داع فأمنوا من قلوبكم. اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا، يا من أمره بين الكاف والنون، وإذا أراد لشيء قال له كن فيكون. إنا قد بسطنا إليك كف الطلوع متضرعين بك ومتوسلين بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر لنا جميع خطايانا يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلا والخلاء من بلدنا هذا ومن جميع البلدان المسلمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واحفظنا وإياهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هاما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على نية القبول وعلى نية الشفاء بجاه النبي المصطفى. الفاتحة. Demikian tadi serangkaian acara ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat atas pengukuhan dan akademi Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Wilayah Jawa Timur masa bakti 2020 sampai dengan 2024. Dan saya akhiri, Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.